Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang kemudian viral di sosial media. Kita akan jadikan ini ruang diskusi publik. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita akan segera bahas video yang pertama. Tifa dipermalukan adik dermawan tentang Jokowi otaknya kecil. Kita dengarkan dulu Berapa teman-teman. jam eksepsi Anda dikabulkan, udah muncul drama katanya abu-abu begitu ya terkait dengan hasil sidang hari ini. Kalau menurut Anda eksepsi dikabulkan ini good news atau bad news, Dok? Ya semuanya begini ya, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika saya mendengarkan, saya menyimak pada saat hakim menyampaikan apa yang beliau sampaikan pada saat itu, ya pikiran saya kan selalu pada aspek mitigasi risiko. Artinya risikonya itu kan bisa diterima, bisa ditolak. Dua-duanya kan risiko. Kalau diterima risikonya apa, kemudian kalau ditolak risikonya apa. Dan seperti biasanya karena saya ini adalah yang terbiasa konteksnya itu dalam konteks penelitian ya, saya selalu berpikir Penelitian. pada posisi prediksi. Worst skenario-nya apa? Tunggu teman-teman, ini terlalu panjang video 45 menit. Kita next dulu, nanti kita ambil cuplikan intinya teman-teman ya. Kita next dulu ke berita Justru ini. kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka sementara mereka buang badan. Tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Nah kalau memang mau nantang, ayo kita adu buktinya, jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar Belum tidak pintar bisa masuk banget pokok ngomongnya perkara. ini. Bapak Di satu mana ini teman-teman ya. kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir. Ya ini Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini. Berarti mereka menginginkan ya klien-klien mereka itu menjadi martir. Ya. Intinya masuk penjara dan mereka akan menganggap itu martir. Kalau enggak masuk penjara itu namanya pengecut, teman-teman. Kita dengarkan sampai selesai dulu, teman-teman ya. Nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok pagar rumah. Gaya kayak betinju, teman-teman ya. Masuk ini. Gitu. Jadi Keren, keren, keren. Rakyat. Jadi rakyat saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada 700 bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Sampai merah Kita mukanya. harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan.
Wah, Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apa. jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi Mas Suryo dan Bu Tifa ini itu benar-benar dalam pandangan tim dari Kosinudin teman-teman ya. Itu mereka harus hajar terus Pak Jokowi di persidangan. Ya, kalaupun kalian masuk penjara ya kalian dalam martir. Ya, saya tuh nggak tahu ya teman-teman ya, harus berada di pihak mana kali ini. Ya, di mana kita bisa melihat bahwa Ahmad Kosinudin tiba-tiba ketika mungkin ini anggapan atau asumsi keyakinan saya saja. Mungkin Roy Suryo dan Dr. Tifa udah mulai menyadari bahwa mereka hari-hari ditunggangi teman-teman. Ditunggangi dan nggak peduli mereka ini kayak nggak memikirkan nasib Roy Suryo dan Tifa nanti yang bakal dipenjara. Bahkan itu mungkin tujuan mereka agar supaya akan diglorifikasi semakin besar bahwa akan ada jadi 4 martir. Ya, kemarin 2 orang sudah mereka anggap sebagai martir ya, berjuang ya. Sedangkan di sisi yang lainnya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu benar-benar berjuang untuk bisa terlepas dari masalah hukum ini. Berjuang mati-matian dengan berbagai macam strategi yang mereka mainkan untuk tidak dipenjara teman-teman. Akan tetapi menurut pandangan Ahmad Kosinudin dan tim kuasa hukum lainnya, mereka adalah pengecut kalau tidak mau masuk ke pokok perkara. Makanya di saat pendukung Dr. Tifa dan yang lainnya itu euforia tentang kemenangan eksepsi diterima, ya, di sisi lain Ahmad Kosinudin naik pitam. Pengecut, penakut masuk ke pokok perkara katanya. Ya, takut. Ajak untuk orang datang, ayo berkelahi tapi rumahnya digembok. Ada aja teman-teman ya. Kalian mau ada di kubu mana teman-teman ya? Jadi Ahmad Kosinudin ini sudah menunjukkan sikapnya, dia berdiri di sebelah mana ya. Jadi tujuan mereka ini benar-benar untuk mau menggunakan ya. Ya, ini dugaan, ini keyakinan saya bahwa mereka mau menunggangi Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk melampiaskan rasa marah mereka mungkin ke Pak Jokowi ya, untuk benar-benar bisa membalas kepada seorang Joko Widodo teman-teman. Itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah kalian mencurigai hal yang sama? Tulis kolom komentar teman-teman. Next ya. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan, karena beliau jangan lupa, beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2000 lebih pertanyaan. Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti ketika kemudian ada interupsi? Iya, Saya Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara sebagai silakan Bu dokter. Tifa, biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi yang ya. Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau didatangin yang di sudah kuburan, ya kan? Sejak berbulan-bulan saya marwah keluarga pun sampaikan, dibawa-bawa kita harus kasihan Mbak kepada Tifa Pak Jokowi gitu loh. Widodo. Jadi Kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Pak Jokowi Widodo yang kita Kasihan. Kita kasihani justru Zolim. Justru Zolim ibu yang ini, kita Bang. kasihani. Oke. Sudah bukan advokatnya Pak Jokowi Saya bilang Widodo. begitu Beliau karena ingin ibu yang terus- harus ingin sebenarnya terus agar konsentrasi dan kasus mengatakan ini bahwa berjalan. ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Oke. Lihat Punya aja kemanusiaan. nanti. Artinya Saya begini interupsi, saya Mbak bicara ya, dengan Bang Rifai bahwa aja yang advokat kemudian langsung dari Pak Nah teman-teman ya, ngomong-ngomong kasihan sama Pak Jokowi, kasihan. Kalau Anda benar-benar kasihan mengasihi, kenapa Anda perlakukan seperti ini kepada Pak Jokowi? Kenapa Anda fitnah sekejam-kejamnya seperti ini kepada Pak Jokowi? Anda mengatakan ijazahnya palsu, ya, datang ke kuburan mengatakan otak Jokowi kecil dan mau diketapel otaknya. Apakah Anda tidak kasihan ya kepada Pak Jokowi dengan perkataan-perkataan Anda itu?
hal yang bisa kita lihat terjadi belakangan ini teman-teman ya. Yang kemudian terjadi perdebatan di sana. Ya, publik menilai saja teman-teman ya. Kita next. Bang Roy Suryo, saudaraku Hai, yang aku sayangi makin sampai hari pecah ini. teman-teman. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Nggak boleh itu, Saya ingin nggak boleh. mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silakan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali. Ini pembisiknya siapa sih Bang Roy? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih. Ya. Ada orang masuk tengah-tengah, udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, Dul, ya Dul ya. Dari awal Dul. Mas Roy, Anda buat mereka terasa tersakiti. Anda membuat mereka terasa dihianati, Mas Roy. Aduh, padahal keinginan mereka Anda itu jadi martir sampai masuk penjara. Ya, menurut dari pernyataan Ahmad Kosinudin loh. Ya, nggak boleh kalian itu menghindar dari pokok perkara. Nggak boleh ajukan pra peradilan. Kata Ahmad Kosinudin, pengecut katanya. Oke, makin seru teman-teman ya pembahasan kini ya, makin hari makin seru saja, mereka udah makin saling cakaran. Bocor halus. Ada apa ini? Katanya lagi di Solo. Kok? Iya bener, kami lagi Loh, melakukan kok? wawancara dengan mantan Presiden Pak Joko Widodo. Tambahin dong. Lu aja kali. Jadi prosesnya memang panjang, kami berdiskusi banyak hal lah ya. Tadi hampir 2 jam ya kami berdiskusi di dalam. Ya, jadi tunggu aja nanti wawancara kami dengan Pak. Ada apa teman-teman ya? Tiba-tiba bocor alus sowan ke rumah Pak Jokowi. Wow, ada apa? Menjadi sebuah pertanyaan besar di tengah masyarakat. Kok akhirnya semua akan ke Solo pada akhirnya? Itu captionnya teman-teman ya. Semuanya akan ke Solo pada akhirnya. Saya nggak tahu mereka ke sana untuk apa. Kita mungkin menunggu berita dan informasinya teman-teman ya. Next lah. Lalat itu tidak pernah tersesat. Pak Jokowi udah main Kemanapun stand up pergi, komedi sekarang teman-teman. ujung-ujungnya tetap mencari yang busuk. Mikir. AI sekarang makin hari makin ngeri. Dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka sementara mereka buang badan. Tadi teman-teman ya, berarti Ahmad Kosinudin itu merasa dicerumuskan ya oleh Roy Suryo. Padahal yang menghadapi konsekuensi hukum hari ini Roy Suryo, tapi mungkin karena Ahmad Kosinudin ini jadi terlapor juga karena hal ini teman-teman ya. Gak tahu juga ya teman-teman ya. Kita next aja. Ya Allah mengendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang Tifa bujuk Rifai tidak lanjutkan sidang, fokus Roy Suryo aja. didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini,
nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Di Bang Diva itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Itu Bang Diva pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga, nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja, pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Tentu saja, Anda selalu menerima ya apapun saya selalu itu? sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan Bismillah. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan Viral di mana-mana Ahmad Kusinudin, teman-teman. Viral di mana-mana. Pak Prabowo, ingat Pak, kami memilih Bapak karena ada sosok ini, ya, karena ada sosok Mas Gibran, ya Pak, perlu digarisbawahi Pak ya. Pada sidang kabinet guys ya, ini guys, ya. Oh, ini masalah duduk Mas Gibran yang tidak bersebelahan dengan presiden kemarin itu menjadi isu yang terus berjalan sampai detik ini, teman-teman. Sekalipun sudah diklarifikasi oleh istana, teman-teman, akan tetapi itu terus menjadi bola liar yang kemana-mana, yang banyak yang bisa dikatakan tidak terima, teman-teman ya. Kita next saja, teman-teman. Kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa Tifa Watali adalah, Insinyur Joko nah Widodo ini dia kecil. ini ya. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Kan Tidak ada yang bilang begitu. Mau bohong loh Dokter Tifa, nggak ada yang bilang begitu. Itu rekam jejaknya itu ada sampai hari ini loh. Gimana mau mengelak? jejak digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada, Bu. Nah, Bang Ade bilang, oh tak jadi loh. artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain-lain sebagainya, kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan. Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke Dokter kuburan. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh Mas. Aduh, Anda tuh. Kuat banget bohongnya, teman-teman. Boleh Loh, diperlihatkan. iya, nggak ada masalah. Diputarin. Pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Oh, mau ganggu. Konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan Lah, panik. Itu tidak Panik. seperti itu. meneliti ke kuburan. Iya, Ya kan kan? konteksnya ya Meneliti interupsi ya. kuburan. Interupsi karena Anda menyampaikan Saya Anda dulu menyampaikan maksud itu saya. ya. Jadi Bahwa saya datang ke interupsi kuburan yang saya tidak ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Datang ke sana Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa? bukan, Ya. ibu sambung dan lain Kita- sebagainya. loh. Ini kan hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. kontekstual, penelitian. kontekstual. Ya kan, itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan Gitu loh. tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang Jadi menyatakan ini- tentang uang. Ini aneh. Bagaimana beliau memberikan Sehingga penjelasan saya anggap tentang bahwa berapa itu banyak urusan utang Ibu Tifa. negara Silakan, selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas Adi ini penting harus pintar tentunya- sedikit. tentunya Jangan kita semuanya juga dikasangkut meneliti pautkan. Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau, kita. kacau, Gitu kacau. loh. Sebenarnya jadi maksud Intinya Anda, seperti Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa apa yang namanya lain? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti dong. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kok. kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sementara itu Oh, jadi fitnah maksud dan lain Anda- sebagainya. Itu Misalkan kita tidak bicara dalam seandainya satu jikalau, konteks, gitu makanya loh Pak ya. waduh. Jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda? Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Bu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silakan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Pak, saya tanya dulu, apakah datang ke kuburan itu penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Ya kan? Diakui. Loh, bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan belum kan? Nggak usah tanyakan kita tadi. Saya cuma nanya gampang kok bisa Enggak, dijawab. saya aja. bertanya loh. Betul nggak datang ke kuburan sebentar. gitu loh. Ya, interupsi ya. Nah, Kita sebagai manusia itu punya banyak dimensi. Ya, Ada. kita sebagai apa? Misalnya Sekarang cerita soal dimensi lagi. Udahlah, kalau sudah masuk ke dimensi seperti ini sudah di luar dari pengetahuan kita. Karena kalau Oracle ngomong soal dimensi, teman-teman, susah. Susah, Pak. Ya, bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman ya, tentang hari ini yang ngeri juga, teman-teman ya.
Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video. God bless.